Oke, eee, sepertinya ini suaranya sudah kedengaran. Jadi pada pertemuan hari ini untuk siswa dan siswi yang beragama Hindu kelas 9 sesuai dengan yang berada di materi, sesuai yang berada di tampilan slide. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi yang disebut dengan catur marga. Jadi materi ini akan Bapak share nanti di platform YouTube yang dimana kalian bisa dengarkan pada saat kalian tidak mengikuti pembelajaran di sekolah sebagai bahan ajar yang dimana kalian mungkin saja tidak hadir mengikuti pembelajaran Pak Adit pada pertemuan sebelumnya. Oke. Sebelum Bapak mulai, Bapak akan awali dengan mengucapkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Seperti konteks, jadi kita akan berbicara tentang catur marga hari ini. Kenapa catur marga Pak? Karena catur marga itu adalah salah satu bagian dari kitab beragama Hindu yang menjelaskan tentang bagaimana perjalanan hidup manusia selama dia hidup ini, apakah yang harus dia lakukan untuk mencapai moksa, mencapai kebebasan duniawi. Pada pembahasan awal, jadi kita akan berbicara tentang catur marga yang berasal dari dua kata, yang dimana berasal dari kata catur dan marga itu sendiri. Catur secara harfiahnya berarti empat dan marga itu berarti usaha ataupun jalan. Jadi jika disatukan, catur marga adalah empat jalan atau cara umat ini untuk menghormati dan menuju jalan menghadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini Tuhan umat Hindu Bali disebut dengan Ida Sang Yang Widi Wasa. Catur marga juga disebut dengan catur marga yoga atau catur marga atau catur yoga yang sama fungsinya disebutkan adalah empat jalan umat Hindu untuk menghormati dan mendekatkan diri pada Tuhan yang dimana secara harfiahnya adalah Ida Sang Yang Widi Wasa. Pada slide selanjutnya, jadi bagian pertama dalam catur marga ini disebut dengan bakti marga, jalan bakti ataupun jalan pengabdian. Melalui jalan ini umat Hindu pun diajarkan untuk belajar mencintai Tuhan dengan mengabdi kepadanya dan dilakukan dengan hati yang tulus, dengan penuh kasih sayang. Bakti dalam agama Hindu disebut dengan pengabdian, disebut dengan bagaimana cara kita mau melakukan sujud kepada Tuhan atas cinta kasih kita sebagai seorang manusia dengan penuh kasih sayang. Jadi dalam bakti marga ini adalah jalan mereka yang cenderung memiliki jalan devosi atau memilih jalan kecintaan terhadap Tuhan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencapai kesadaran secara spiritual melalui pengabdian-pengabdian yang dilakukan. Pemujaan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai umat beragama dan pastinya sebagai orang Hindunya. Kita tahu bahwa bakti marga ini adalah jalan pengabdian. Gimana caranya Pak? Nah kita masuk ke sebuah contoh. Jadi diambil dari salah satu contoh hari raya Nyepi. Di mana hari raya Nyepi ini dilakukan oleh semua umat Hindu yang mungkin berada di Bali dan termasuk yang berada di luar Bali sebagai cara melakukan catur atau penyepian sebagai bentuk pantangan-pantangan yang tidak dilakukan atau tidak diperkenankan dilaksanakan pada saat hari raya Nyepi, di mana hal ini merupakan salah satu bentuk bakti kepada Tuhan. Sementara setelah Nyepi ada yang disebut dengan hari raya Ngembak Bumi yang dimana dipergunakan untuk puja dan persembahyangan sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena telah dilancarkan dalam melaksanakan catur berata penyepian. Jadi bagi yang belum tahu, catur berata penyepian itu adalah 4 pantangan yang tidak dilakukan atau tidak diperkenankan untuk dilakukan selama melaksanakan hari raya Nyepi. Yang pertama ada yang disebut dengan amati lini, yang kedua ada yang disebut dengan amati karya, yang ketiga ada yang disebut dengan amati lelungan, dan yang keempat ada yang disebut dengan amati lelamuan. Kemudian bagian yang kedua ada yang disebut dengan karma marga. Karma itu identik dengan hasil perbuatan atau jalan tindakan. Melalui jalan ini umat Hindu diajarkan atau belajar untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Kenapa? Karena kita percaya terhadap adanya karma itu sendiri. Jadi karma marga ini adalah jalan bagi mereka yang cenderung ingin bertindak dan berbuat lebih banyak untuk masyarakat dan lingkungan.
Sebagai feedbacknya kita melakukan sesuatu, nanti hal baik tersebutlah yang nanti dipercayakan datang menghampiri kita. Itu adalah karma, adalah hasil perbuatan. Tujuannya apa Pak? Tujuannya adalah untuk mencapai kesadaran secara spiritual melalui tindakan-tindakan positif yang kita lakukan. Dan kita melakukannya tanpa rasa pamrih, tanpa rasa terpaksa. Jalan ini memperkuat kesadaran spiritual manusia untuk melalui praktik-praktik kebajikan seperti berbakti kepada sesama. Contoh dari ajaran Karma Marga. Karma Marga, contohnya di sini Bapak ambil dari Hari Raya Nyepi juga, yang dilihat dari catur brata penyepian yang dilakukan dengan secara tulus dan ikhlas. Orang tidak boleh keluar, orang tidak boleh melaksanakan aktivitas seperti biasanya karena itu adalah aktivitas-aktivitas yang memang tidak diperkenakan dilakukan pada saat Hari Raya Nyepi. Kemudian di sana juga terdapat aktivitas-aktivitas sebelum menjelang Hari Raya Nyepi, yaitu pengarakan ogoh-ogoh, yang dimana orang-orang bergotong royong di sana melakukan aktivitas dengan senang, dengan semarak, dengan semangat, yang dimana dilakukan dengan melibatkan banyak orang. Apalagi dari rentetan upacara itu ada yang disebut dengan upacara melasti, ada yang disebut dengan upacara mencaru yang melibatkan banyak orang, dan itu dilakukan dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Berbicara masalah nyepi, ada yang disebut dengan Gombak Geni, dan dimana umumnya Gombak Geni ini masyarakat pastinya sudah mulai perlahan melaksanakan aktivitas. Mereka bergotong royong untuk melakukan pembersihan terhadap lingkungan yang sudah kotor pada saat dilaksanakannya hari raya pengerupukan atau hari raya Nyepi yang belum sempat dibersihkan pada waktu itu. Kemudian bagian catur marga yang ketiga ada disebut dengan jenana marga. Jenana itu artinya adalah pengetahuan. Jenana itu artinya adalah kebenaran. Jadi melalui jalan ini umat Hindu itu diajarkan untuk memahami kebenaran yang abadi serta mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Jenana marga adalah jalan bagi mereka yang cenderung mempertanyakan dan merenungkan kehidupan mereka dalam pencarian spiritual. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan yang tepat tentang Tuhan beserta sifatnya, serta memahami bahwa Tuhan adalah bagian dari jiwa manusia, yang dimana di dalam konteks agama ini ada yang disebut dengan Atman dan Brahman itu sendiri. Jalan ini memperkuat kesadaran spiritual manusia melalui pembelajaran studi, kasus, refleksi, ataupun meditasi. Nah, di sini Bapak ambil contoh tentang Janana Marga. Dalam perayaan Nyepi, Janana Marga ini diterapkan dengan mempelajari kitab-kitab agama Hindu. Kita diajarkan untuk belajar di sana, kita diajarkan untuk memahami konteks agama Hindu, khususnya Hari Raya Nyepi itu tujuannya untuk apa, dan juga digunakan untuk mendalami pemahaman tentang agama Hindu itu sendiri sembari menerapkan catur berarti penyepian. Lalu ketika Gombak Geni, umat Hindu melakukan diskusi berbagi ilmu dan pengalaman-pengalaman yang dialami selama Hari Raya Nyepi. Entah itu dari awal menyambut Hari Raya Nyepi dengan melasti, kemudian mencaru, menyebut pengerupukan, dan dilanjutkan dengan catur berata penyepian serta diakhiri dengan Hari Raya atau Gombak Geni itu sendiri. Seperti itu. Kemudian bagian catur marga yang terakhir disebut dengan Yoga Marga atau Raja Marga. Raja atau yoga adalah jalan meditasi atau jalan kerajaan. Melalui jalan ini umat Hindu itu diajarkan untuk mengendalikan pikiran serta mengendalikan emosi yang timbul dalam diri mereka melalui meditasi dan tapa-tapa yoga atau pengendalian diri. Raja Marga ini adalah jalan bagi mereka yang cenderung ingin mencapai kebebasan secara spiritual melalui praktik-praktik meditasi seperti melaksanakan yoga Surya Namaskara, yoga Chandra Namaskara, meditasi-meditasi yang lain yang memiliki tujuan untuk mencapai jalan spiritualnya, pengendalian dirinya masing-masing. Jalan ini berfungsi untuk memperkuat kesadaran spiritual melalui pengendalian pikiran, melalui pengendalian emosi dan tindakan-tindakan serta memperdalam pemahaman tentang hakikat diri dan keberadaan kita sebagai seorang manusia. Nah, penerapannya di sini dalam Yoga Marga ataupun Raja Marga itu adalah dengan melaksanakan meditasi. Meditasi dengan dilaksanakan apa yang disebut dengan Surya Namaskara dan Chandra Namaskara, serta ada juga yang melakukan meditasi dengan pertapaan tingkat tinggi yang digunakan untuk mengendalikan diri
menjadi diri seperti sebagai seorang yang mampu mengendalikan emosi-emosi yang terkadang berkecamuk dalam diri kita sendiri. Nah, menurut kalian mungkin di sini ada sebuah pertanyaan yang timbul. Apakah umat Hindu itu melaksanakan ajaran catur marga itu apakah memiliki kepentingannya? Jadi guna mencapai kesejahteraan dan guna menjalani kehidupan. Layaknya ajaran ini harus dilakukan sehari-hari. Karena apa? Karena kita sebagai seorang manusia hidup membawa hutang. Membawa hutang, umat Hindu lahir itu membawa hutang yang disebut dengan Trirena. Dewarena, hutang kita kepada Tuhan. Pitrarena, hutang kita kepada leluhur. Dan Risirena adalah hutang kita kepada para resi. Nah, di sini ada beberapa penjelasan yang sudah Bapak jelaskan kepada kalian terkait dengan materi catur marga yang dimana bahwasannya Bapak harapkan kalian semuanya mengerti materi ini dan sebagai bahan acuan kalian untuk mengerti bahwa catur marga itu adalah 4 jalan bagaimana manusia melaksanakan aktivitasnya dengan baik dengan berdasarkan atas agama Hindu itu sendiri. Oke, materi ini Bapak cukupkan. Bapak minta maaf jika ada salah kata maupun salah perbuatan dalam penyampaian materi dalam bentuk daring ini. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih dan daring pembelajaran melalui platform ini Bapak tutup dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.